Oke, selamat pagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai overview nursing skill 1. Khususnya skill yang saya ampu nanti adalah pemeriksaan head to toe. Nah, untuk nursing skill 1 yang akan Bapak Ibu jalani selama 1 semester ini akan dipandu atau dikoordinatori oleh saya, Prodi Sujalmo, dari Departemen Keperawatan Dasar dan Emergency. Nanti apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, bisa ditanyakan kepada saya, bisa melalui chat ataupun email kepada saya. Nah, capaian pembelajaran dari Nursing Skill 1 adalah mampu mengaplikasikan ilmu dasar, teknologi kesehatan, dan keperawatan dasar berbasis bukti dalam pemberian asuhan. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah ada 4, ada mampu menganalisa dasar-dasar teori dan konsep yang digunakan, serta mampu menyusun ringkasan atau summary sesuai kasus keterampilan, dan mampu mendemonstrasikan keterampilan tersebut. Mahasiswa juga dituntut untuk mampu menganalisa, meningkatkan kapasitas pembelajaran, keterampilan keperawatan secara mandiri. Nah, ada 7 keterampilan yang akan diberikan pada nursing skill 1 itu. Ada yang pertama adalah komunikasi terapeutik, pemeriksaan head to toe, perawatan WBL, pertolongan intranatal, perawatan antenatal dan postnatal, pemasangan NGT, dan perawatan lokal. Untuk saya nanti akan mengampu di pemeriksaan head to toe. Evaluasi dari nursing skill 1 adalah untuk mencapai nilai tertinggi, maka Bapak Ibu harus mengikuti OSCE atau mengikuti kehadiran nursing skill 1 sebanyak 100%. Nah, untuk mengikuti OSCE, maka kehadiran dari skill itu tidak boleh ada yang absen. Apabila ada yang absen atau tidak hadir, maka harus mengganti di lain waktu. Nah, penilaian akan berasal dari 3 poin, yaitu pertama adalah work plan sebanyak 10%, post-test 15%, dan post-C 75%. Grade-nya sebagai berikut, jadi kalau mendapatkan A, maka nilainya adalah lebih dari 75 sampai 100 tanpa remediasi atau remediasi kurang dari 2. Apabila remediasi lebih dari 2, maka akan ada pertimbangan untuk menurunkan nilai di A minus atau A per B. Nah, baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah mengenai pemeriksaan head to toe. Apabila ada pertanyaan, langsung bisa dituliskan di kolom chat, nanti akan saya tanggapi di akhir sesi penjelasan overview nursing skill 1 ini. Nah, pemeriksaan head to toe yang kita jalani, nanti kita akan belajar bagaimana melakukan pemeriksaan kondisi umum, pemeriksaan fisik, pemeriksaan tanda vital, dan pemeriksaan sistematik dari kepala hingga kaki. Saya rasa kalau pemeriksaan kondisi umum, Bapak Ibu sudah ahli, karena seringkali di lapangan melihat kondisi pasien, mana yang pasien yang baik, mana pasien yang buruk, dari sekali pandang sudah langsung terlihat pasien ini sakit, pasien ini sedang kondisinya membaik atau sehat. Nah, untuk pemeriksaan fisik adalah salah satu pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk memperoleh data yang sistematis, komprehensif, dan memastikan bukti atau analisanya untuk merencanakan asuhan keperawatan yang tepat bagi klien. Tujuannya adalah mendapatkan data dasar, menambah atau mengkonfirmasi data yang didapat dalam riwayat kesehatan, mengkonfirmasi dan mengidentifikasi diagnosa medis ataupun diagnosa keperawatan, dan membuat penilaian tentang perubahan status kesehatan pasien, serta menentukan bagaimana penata laksanaan yang akan dijalani. Yang terakhir adalah mengevaluasi hasil fisiologi dari asuhan yang telah diberikan. Prinsip umum dalam melakukan pemeriksaan fisik, maka kita harus menggunakan universal precaution, cuci tangan, pakai handscoon apabila perlu, pakai masker apabila perlu, tergantung kondisi pasien atau penyakit pasien yang diderita oleh pasien. Kita harus tetap menjaga kesopanan, etika, dan kenyamanan klien, sistematis, konsisten, dan efisiensi dalam pemeriksaan. Pemeriksaan baiknya dilakukan berada di sisi kanan klien, membina hubungan baik dengan klien, dan menjaga privasi seperti menutup tirai, membuka pada bagian yang diperiksa, dan menyelimuti bagian yang tidak diperiksa, serta memastikan ruangan dalam kondisi yang cukup hangat dan cukup pencahayaan. Nah, teknik pemeriksaan fisik yang sering dilakukan itu ada 4.
Beberapa teknik ini secara umum seringkali dilakukan oleh tenaga kesehatan. Bapak Ibu juga saya yakin pas pada saat dulu kuliah D3 juga belajar mengenai pemeriksaan tersebut. Teknik pemeriksaan ini ada inspeksi, ada palpasi, ada perkusi, dan auskultasi. Inspeksi, palpasi, perkusi tidak akan menggunakan alat khusus, tapi kalau auskultasi kita akan menggunakan stetoskop. Inspeksi kita melihat secara kasat mata apa yang terjadi pada pasien itu, kondisi fisiknya. Palpasi kita raba, kita tekan. Perkusi kita eh, apa ya? Kita ketok-ketok. Apakah ada resonansi suara? Auskultasi kita dengarkan suaranya dengan menggunakan stetoskop. Nah, pemeriksaan head to toe merupakan teknik pemeriksaan fisik yang dilakukan dari ujung kepala hingga kaki. Nah, ini dilakukan secara sistemik dan berurutan. Kita memeriksa kondisi fisik pasien dari sistematik organnya. Jadi misal kalau pemeriksaan kepala, maka kita periksa organ-organ yang ada di kepala. Pemeriksaan ekstremitas, maka kita periksa organ-organ yang ada di tangan dan di kaki. Pemeriksaan dada, maka kita periksa organ yang ada di dalam dada seperti paru-paru, jantung, hati. Dan pemeriksaan perut, maka kita periksa organ-organ yang ada di dalam perut, usus, atau hati, limfa, dan sebagainya. Yang pertama, yang paling mudah untuk diamati adalah pemeriksaan kulit. Kita periksa turgor pasien, kita cek konsistensi kulitnya, turgornya lembut atau keras, atau lunak, atau kenyal. Nah, itu dengan cara mencubit dengan lembut. Terus kita juga bisa cek kukunya. Kukunya itu apakah lurus, apakah ada cekungan, seperti yang ada di bawah itu. Nah, itu menandakan ada resiko pasien terjangkit penyakit tertentu. Jadi harus kita tulis itu datanya di dalam rekam medis. Nah, pemeriksaan kepala juga sama. Setelah kita periksa kulit pasien, maka kita bisa menuju ke pemeriksaan kepala. Kita lihat kepala pasien, ukurannya bagaimana, apakah ada kelainan bentuk, bagaimana simetris tidak, terus habis itu gerakannya normal tidak, kita minta tengok kanan, tengok kiri, putar kepalanya, apakah bisa mobilisasinya bisa lancar, terus kulit kepalanya bagaimana, apakah ada ketombe, kotor, atau ada jejas, ada luka, terus apakah pasien bisa berekspresi dengan normal, disuruh tersenyum, apakah simetris wajahnya seperti apa. Ya, gitu. Terus bagaimana palpasi? Nah, palpasi maka kita cek ada tidaknya lecet pada kepala, terus kita cek apakah tulangnya itu intak, selnya berada pada tempatnya. Jadi ini ada sel temporomandibular. Nah, ini kadang kalau ada insiden ini bisa lepas. Jadi kalau kita raba, apakah ini engselnya ada di dalam tempatnya. Sedangkan pemeriksaan leher, kita cek juga inspeksi simetris tidak lehernya, ada tidaknya massa. Kalau ada massa, berarti lehernya kemungkinan terjadi pembesaran kelenjar yang ada di dalam leher, ada tidak pembesaran, pembengkakan, atau adanya peningkatan jugularis vena pressure di leher. Nah, itu harus kita periksa. Terus palpasi, kita raba, kita tekan-tekan, ada enggak, terasa enggak gerakan-gerakan yang janggal. Misal kalau ada benjolan, maka kita akan merasakan ada gerakan yang mengganjal di area leher. Terus pasien disuruh menelan, saat menelan gerakannya normal atau tidak. Selanjutnya, kalau perlu lakukan auskultasi apabila terdapat pembesaran tiroid. Itu untuk mengecek bagaimana suara nafas di area trachea. Pemeriksaan mata, mata perlu diperiksa normal atau tidak konjungtivanya, lalu anemis atau tidak, terus habis skleranya menguning atau tidak, memerah atau tidak skleranya, bagaimana pupilnya, bereaksi tidak sama cahaya, bagaimana iris matanya, normal atau tidak, ada kotoran atau tidak. Nah, itu kita periksa juga pemeriksaan. Sedangkan pemeriksaan dada dan jantung, ini pemeriksaannya lebih kompleks karena ada dua organ di situ, ada organ paru-paru dan organ jantung masing-masing.
diperiksa dengan sistematik yang tertentu, nanti Bapak Ibu bisa lihat di video pemeriksaan paru-paru dan jantung yang ada di laptop. Jadi silakan dicermati karena pemeriksaan ini cukup panjang dan cukup kompleks, lebih kompleks dibandingkan pemeriksaan lainnya. Nah, sedangkan pemeriksaan ekstremitas, maka perlu kita lihat inspeksi kulit lengan dan kulit kaki, ukurannya seperti apa, simetris tidak bentuknya, ada tidaknya luka pada area tangan dan kaki. Lalu Bapak Ibu bisa meraba area tangan dan kaki, CRT-nya dengan menekan ujung jari selama 5 detik, lalu dilepas apakah kembali kurang dari 2 detik. Nadinya diraba kuat, teratur, atau tidak. Ya. Lalu bisa diperiksa Allen test juga untuk memeriksa nadi radialis dan nadi karotis, periksa Allen test. Terus periksa juga tekstur kuku. Mirip dengan pemeriksaan kulit tadi, kalau mau meyakinkan periksa tekstur kukunya itu ada kelainan atau tidak, ada clotting finger atau tidak. Nah, untuk pemeriksaan abdomen, kita bisa inspeksi kesimetrisan abdomen pasien. Ada tidaknya edema atau pembengkakan di abdomen. Kulitnya bagaimana, kemerahan atau kulitnya pucat di kulit abdomen, maka itu tanda atau kebiruan, ada kebiruan di perut. Nah, itu bisa jadi ada perdarahan di dalam perut. Itu harus diwaspadai. Terus juga auskultasi, suara bising khusus. Nah, itu juga kita menggunakan stetoskop, kita periksa sesuai dengan area-area yang ada di abdomen. Nah, di situ ada 9 area, perut kita bagi menjadi 9 area, ada kanan, tengah, dan kiri, lalu dibagi lagi menjadi 3, kanan hipokondriak, kanan lumbar, kanan iliaka. Nah, gitu. Jadi ada 9 area, nah kita auskultasi sesuai dengan area tersebut. Nah, kita cek ada tidaknya kelainan pada suara di setiap area. Berikutnya adalah perkusi, maka kita cek dengan menotok-notok, mengetuk ruas-ruas jari kita di atas kulit abdomen pasien. Apakah suaranya normal? Kalau normal maka disebut normal timpani, tapi kalau abnormal maka akan terdengar seperti tumpul, atau malah kalau isinya udara terdengar cukup nyaring. Berikutnya adalah palpasi, ada tidaknya nyeri tekan. Normalnya perut tidak ada nyeri tekan. Nah, apabila ada nyeri tekan pada saat pemeriksaan palpasi, kemungkinan ada massa atau ada jejas atau ada cedera pada area abdomen. Baik, Bapak Ibu, itu overview mengenai nursing skill 1, khususnya pemeriksaan head to toe. Untuk skills lab nanti akan dijalani sekitar minggu kedua bulan Agustus. Nah, tadi mungkin akan ada yang bertanya, kok cuman pemeriksaan kepala, ekstremitas, abdomen, dan dada, Pak? Tidak ada pemeriksaan genitalia. Nah, pemeriksaan genitalia dieksklusikan dari pemeriksaan head to toe dikarenakan Bapak Ibu akan mempelajari pemeriksaan ini di saat pemasangan kateter urin, sehingga tidak diajarkan di pemeriksaan head to toe pada nursing skill 1. Jadi nanti ketika di nursing skill 2, Bapak Ibu akan belajar pemeriksaan genitalia saat melaksanakan pemasangan kateter urin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar, selamat menempuh semester baru, semester 1. Bapak Ibu juga merupakan mahasiswa baru di semester ini. Semoga bisa menikmati, mulai merubah lagi mindsetnya, awalnya menjadi karyawan dan saat ini menjadi mahasiswa. Kurang lebih mohon maaf, saya akhiri. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.